Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Yutriana dari kelas Sosiologi 2019C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu konsep dari tokoh teori-teori kritis, yaitu konsep ruang publik oleh Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir pada tanggal 18 Juni 1927 di kota Düsseldorf, Jerman. Ayahnya merupakan seorang usahawan industri dan pedagang, sehingga Jürgen Habermas ini berasal dari keluarga yang menengah. Jürgen Habermas merupakan generasi kedua dari Max Frankfurt. Jürgen Habermas bergabung dengan Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt atau sering disebut dengan Max Frankfurt. Di sana, Jürgen Habermas terlibat aktif dalam mempopulerkan teori-teori kritis, dan pada saat bersamaan juga Habermas dipercaya sebagai asisten dari Theodor Wiesengrund Adorno yang merupakan salah satu tokoh teori-teori kritis juga. Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf dan teoretisi sosial yang paling berpengaruh pada saat ini. Habermas adalah seorang tokoh intelektual terkemuka dalam akademis di Jerman, karena hampir tidak ada seseorang yang bergelut dalam bidang humaniora atau kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Jürgen Habermas memberikan kontribusinya dalam filsafat, psikologi, ilmu politik, dan sosiologi. Habermas membangun kerangka teorinya secara holistik dalam kerangka kesatuan perspektif. Kesatuan perspektif di sini berasal dari sebuah visi, yaitu visi kemanusiaan. Habermas merupakan tokoh pembaruan atas teori kritis pertama pada generasi awal Max Frankfurt. Bagi Habermas, tindakan manusia bukan hanya bekerja, yang hanya melihat praksis sebagai kerja. Nah, dari sinilah muncul konsep kemanusiaan dari Jürgen Habermas. Habermas menempatkan praktis dalam arti komunikasi. Antara kerja dan komunikasi, keduanya merupakan tindakan dasar manusia, namun keduanya mempunyai beberapa segi perbedaan. Perbedaannya terjadi ketika tindakan dalam kerja lebih didasarkan pada hubungan antar manusia dengan alam, sehingga bagaimana manusia mampu menguasai alam. Sedangkan tindakan komunikasi menyangkut antara manusia dengan manusia yang lain. Keduanya memiliki esensi yang berbeda. Bekerja bersifat asimetris, artinya alam akan dikuasai atau dijadikan sebagai suatu subordinasi oleh manusia. Penguasaan ini akan mengelola alam secara semaksimal mungkin. Berbeda dengan tindak komunikasi. Komunikasi tidak akan terjadi penindasan karena komunikasi tidak mengenal paksaan, sehingga komunikasi ini hanya akan terjadi apabila saling menghargai, adanya kebebasan, dan saling percaya. Ketika hendak menyelesaikan permasalahan sosial dan melakukan emansipasi, maka tidak boleh memahami praksis sebagai kerja, karena itu hanya akan menjadikan adanya dominasi baru atau menciptakan penindasan baru. Sehingga praksis sosial ini harus dilakukan dengan cara komunikasi untuk menciptakan suatu konsensus atau kesepakatan yang bebas tanpa ada paksaan di dalamnya. Dari sinilah maka perlu adanya ruang publik, yakni ruang pertukaran pendapat, gagasan, isu yang berlangsung di dalamnya. Yang terpenting adalah dalam ruang publik ini harus bersih dari bentuk dominasi dan paksaan, serta seluruh partisipan ini memiliki kedudukan yang setara. Dalam ruang publik harus dilakukan suatu kompetensi di dalamnya. Ada 3 kompetensi, yaitu kebenaran, kejujuran, dan komprehensif. Pada awalnya, ruang publik terbentuk dengan munculnya kapitalisme, di mana para borjuis ini membutuhkan pertukaran informasi dan berita-berita yang akan dipublikasikan. Namun,
Seiring dengan berjalannya waktu, ruang publik memiliki suatu fungsi untuk mendiskusikan masalah dan opini, serta mengkritisi pemerintah, sehingga timbul adanya kebijakan negara dan pemerintahan. Habermas menyatakan bahwa ruang publik terbentuk pada kelompok borjuis di arena-arena pertemuan di antara mereka, seperti di kafe, di salon, dan di tempat-tempat perkumpulan pada masa itu. Dalam ruang publik, di mana kolaborasi dalam pertukaran argumentasi sangat diperlukan dan sangat penting sekali, karena akan terbentuk apa yang disebut dengan opini publik. Ruang publik merupakan upaya untuk menyediakan arena diskusi yang kritis berdasarkan argumen dalam menanggapi realitas atau pemberitaan. Ruang publik ini terpisah dari domain otoritas kekuasaan yang ada pada saat di Eropa dulu. Dan bahkan dalam konteks ini, ruang publik bisa diartikan sebagai kekuatan baru dalam menyeimbangkan dan mengkritisi kebijakan otoritas yang berkuasa pada saat itu. Nah, terdapat kriteria institusional ruang publik. Yang pertama, ada disregard of status atau pengabdian terhadap status, yakni menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidak memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan atau mengkritisi suatu realitas. Yang kedua, ada domain of common concern, bahwa realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh otoritas, padahal domain ini bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Yang ketiga, ada inclusivity. Inclusivity ini menganggap bahwa betapapun eksklusifnya publik dalam kasus tertentu, tetapi dalam ruang publik, ia akan menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut. Ruang publik memiliki pengertian, yaitu tempat di mana suatu individu di masyarakat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan terjadi berbagai diskusi dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik, di mana setiap individu sebagai bagian dari publik yang memiliki porsi yang sama dalam berpendapat dan akan dijamin kebebasannya dari intervensi pihak lain, sehingga tidak memunculkan hegemoni opini, namun dapat menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya publik yang adil. Menurut Jürgen Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup penting dalam hal berdemokrasi atau wahana diskursus masyarakat, karena di sini warga negara dapat menyatakan opini atau kritik mereka tanpa takut terhadap adanya ancaman, serta mereka dapat menyatakan mengenai argumennya terhadap politik, negara, atau pemerintahan. Dan ruang publik ini harus bersifat bebas, terbuka, transparan, dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Menurut Jürgen Habermas, ruang publik adalah suatu diskursus, yakni tempat untuk berdiskusi yang memungkinkan adanya debat-debat dan pengemukaan pendapat yang terjadi secara selaras. Sehingga Habermas menggambarkan bahwa ruang publik ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung sehingga memungkinkan adanya kritik politik yang diperbincangkan, di mana hal ini akan membuahkan suatu argumentasi rasional dan diskusi kritis di dalamnya, yang menjadikan kekuatan argumen itu akan jauh lebih penting dibandingkan perbedaan identitas, status sosial, kelas, dan pangkat dari para partisipan tersebut. Saat ini, ruang publik dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Habermas menyatakan bahwa di era masyarakat saat ini yang semakin jarang bertemu secara tatap muka,
mengakibatkan keterlibatan esensi dalam diskusi publik lebih terwakili melalui jejaring internet. Internet merupakan media yang memungkinkan beberapa penggunanya atau user akan melakukan interaksi atau komunikasi. Dan beberapa fasilitas komunikasi di internet bahkan menyiapkan perangkat dan fitur berupa kolom komentar yang disediakan bagi para pengguna untuk melakukan proses komunikasi seperti memberikan opini atau komentar-komentar dalam diskusi publik dalam memberikan opininya terhadap suatu postingan yang bersumber dari internet. Itulah penjelasan mengenai konsep ruang publik oleh Jürgen Habermas. Terima kasih.